Oke, ketemu lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan cara jualan ikan gupi tanpa ribet lewat marketplace ya. Dan nggak usah repot-repot kita ngiklan atau repot-repot kita memuji ikan sendiri. Udah datang sendiri ya pembelinya. Langsung aja. Ini pakai Shopee saya. Saya pakai Shopee dan Tokopedia. Terus di mana ya? Salah. Di bagian toko saya. Toko saya masih kecil ya ini, pengikutnya masih 96. Terus masih belum terkenal juga. Ini saldo saya selama 1 bulan jualan ikan gupi 3.200.000. Lumayan ya, ini termasuk nggak terlalu rame. Biasanya bisa 4 jutaan, soalnya akhir-akhir ini saya agak repot, jadi ya dibiarin aja lah, nggak cari pelanggan kayak gitu. Terus rating toko saya juga lumayan ya, bintangnya 4,9. Nah ini 4,9, jadi lebih terpercaya. Jadi kalian nggak perlu bikin testimoni atau apa, itu nggak perlu. Udah itu. Terus sekarang yang Tokopedia. Kalau Tokopedia itu kita harus punya aplikasi Tokopedia Seller kayak gini yang di pojok ini atas kiri. Oke, langsung aja kita buka. Kalau Tokopedia ini agak sepi ya, tapi ya nggak apa-apa lah, tetap dipakai. Soalnya ini salah satu unicorn katanya, yang online itu katanya itu. Nah ini toko saya di Tokopedia. Bulan ini cuma 630.000. Itu udah lumayan banyak ya di Tokopedia. Soalnya emang agak jarang akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir ini sih, agak jarang orang pakai Tokopedia, tapi tetap aja dipakai. Soalnya kalau kita pakai Tokopedia itu kita membantu pemerintah ya. Ini soalnya bener-bener milik Indonesia banget. Kalau Shopee kan miliknya luar negeri kayak gitu. Terus rating tokonya di mana ya ini? Bentar. Di sini. Nah, ini 4,7. Lumayan. Pesanan juga cepet. Followernya baru 4 tadi. Dikirim dari Kediri. Oke, langsung aja saya jelaskan. Oke, sekarang kita bahas. Ini posisi saya lagi di kosan ya ini. Terus posisi ikannya itu di Kediri, atau farmnya itu di Kediri. Gimana kalau ada pesanan padahal saya di sini? Nah, itu saya biasanya nyuruh adik saya itu buat buat ngepacking gitu. Jadi ikannya udah saya tulisi, nanti ini pesan ini biar dia yang bungkus. Mantap, tanpa digaji. Tapi kalau saya pulang itu saya bawakan oleh-oleh apa gitu, makanan. Sekarang langsung aja kita bahas pertama kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau kalian pakai marketplace itu enak, banyak kelebihannya. Yang pertama, toko kalian bisa gratis ongkir. Terus yang kedua, kalian tanpa harus repot-repot ngiklan di Facebook, di Instagram, sana sini, flash deal sini situ. Udah ada yang beli kayak gitu. Terus yang ketiga, kelebihannya itu kalian nggak usah nulis alamatnya ya, alamat, nama, nomor telepon, terus alamatnya mana, desa mana, RT mana, nggak perlu nulis itu. Kalian kalau dapat pesanan langsung dapat resinya, tinggal tulis resinya aja, nanti alamat sama nomor namanya itu auto muncul dia di situ. Jadi 3 itu kelebihannya. Kemudian yang keempat itu pembeli bisa lebih yakin ya. Jadi kan sering ya orang itu minta rekber rekening bersama. Kalau pakai Shopee, Tokopedia itu udah termasuk kayak rekber. Jadi semisal kalian ada pesanan, paketnya itu nggak sampai, itu uangnya itu balik lagi ke si pembelinya. Jadi orang mau beli itu lebih yakin, lebih aman kayak gitu. Soalnya kadang itu juga ada aja ya yang itu jualan nakal gitu, nggak sampai kayak gitu, atau sampainya juga ikan nggak sesuai kayak gitu, kan nggak ada timbal baliknya kayak gitu. Kalau marketplace ini kan ada timbal baliknya, kalau ikannya nggak sesuai ya tinggal bintangnya nggak dikasih full kayak gitu. 4 itu ya pembeli lebih yakin. Yang kelima itu
dengan marketplace itu kalian bisa COD, cash on delivery. Jadi kayak gitu kelebihannya. Jadi COD itu jangan diartikan kalian saling ketemu gitu ya. Itu perlu diluruskan pengetahuan itu. Bukan saling ketemu gitu. COD itu kan cash on delivery. Maksudnya itu kalian bisa bayar di tempat. Nah, kalau pesan di marketplace itu bisa COD, nggak perlu aplikasi aneh-aneh itu kan. Kalau mau COD kan ada yang pakai aneh-aneh itu ya. Nah, aplikasi nggak tahu lah itu macam-macam. Kalau pakai Shopee, Tokopedia itu bisa COD. Jadi orangnya yang beli itu nggak perlu transfer, nggak perlu bayar apa. Nanti paketnya sampai di depan rumahnya, dia baru bayar. Itu kelebihannya COD. Jadi kalau misal ada yang nanya, Mas bisa COD? Bisa Pak, dari Shopee atau Tokopedia. Kayak gitu, bukan COD ketemu ya. Misal yang beli di Jakarta, kalian di Surabaya. Mau COD ya, maksudnya bukan ketemu gitu. Tapi COD itu barang nyampe di tempat, baru dibayar. Kayak gitu. Terus kekurangannya sih itu, pajak ya. Kalau di Shopee itu pajaknya itu sekitar 4% kalau nggak salah. Jadi semisal kalau kalian mau jual ikan seharga 10.000 itu ada potongan pajaknya kurang lebih 4%. Nah, gimana ngakalinya? Bisa dimahalin 4% itu tadi. Jadi Rp10.400. Jadi kalian dapatnya 10.000 bersih. Kemudian kalau Tokopedia itu pajaknya 1% untuk power merchant. Itu diakalinya ya tinggal ditambah 1%, Rp100 gitu. Gitu aja kok repot. Terus di marketplace itu saingannya banyak ya teman-teman. Kalian tuh bener-bener bersaing di sana. Jadi bersaingnya itu harga, kualitas, dan rating itu tadi. Kalau harga itu biasanya orang jual yang bagus, harga murah, dijamin laris. Kayak gitu. Buat awal-awal dijual murah dulu aja. Buat mancing lah kayak gitu awal-awalnya. Terus yang kedua kan kualitas antar toko kan saling bersaing ya. Kayak gitu. Kemudian rating. Kalau kalian pelayanannya bagus, terus jujur, ikannya sesuai, itu pasti ratingnya bagus. Bintang 5 kayak gitu. Terus itu sih kelebihannya. Jadi kalian nggak perlu bikin flash deal tapi nggak ada yang ngedeal. Terus pertama, terus kalian perlu memuji ikan sendiri. Ikan bagus, kualitas bagus, lain dewa. Itu sama halnya kalian memuji muka kalian sendiri. Muka saya ganteng, banyak yang suka, banyak yang naksir kayak gitu. Gimana ya? Intinya kayak gitu. Kalau kalian ya itulah, gak perlu memuji ikan sendiri. Tulis aja ikan kualitasnya kayak gimana, kayak gitu. Terus kalian juga jual di Facebook, kadang banyak yang komen, begitu tahu harganya, begitu tahu lokasinya, gitu nggak jadi. Sering kan ya? Sering posting di Facebook tapi nggak ada yang komen. Mohon bersabar. Pasti suatu saat ada yang komen, kayak gitu. Terus apa lagi? Sekarang tipsnya. Pertama, kalian bikin toko dulu. Nah, setelah bikin toko, didaftarkan ke event gratis ongkir. Jadi kalau daftar gratis ongkir itu lebih enak. Pembelinya itu lebih banyak. Terus biasanya di toko itu dapat diskon juga orang yang beli. Nah, diskonnya itu ditanggung marketplace kayak Shopee. Contohnya kayak gini, misal ada WIB, coba cek Tokopedia. Itu tiap tanggal 25 itu mesti rame pesanan. Serius, beneran itu. Kalau di Shopee itu biasanya di tanggal dan bulan yang kembar itu auto rame pesanan. Bisa 5 sampai 6 sampai kadang itu saya pernah bungkus ya. Itu lupa isinya, enggak segera ditulis resi. Jadi akhirnya saya bongkar lagi, saya cek lagi, bungkus lagi. Saking banyaknya pesanan waktu itu. Padahal baru 5 udah kewalahan. 5 ditambah yang dari Tokopedia, campur lah pokoknya. 8 kayaknya total. Kayak gitu. Terus setelah daftar bikin toko, tulis keterangannya itu yang detail. Jadi kalian itu jual ikan apa itu yang detail, bener-bener detail. Dari umurnya harus jujur loh ya. Soalnya sering itu banyak seller itu baru umur 2 bulan, ekor udah lebar, warna udah pekat. Aduh, ya, terserah sih itu. Tapi kalau menurut saya lebih baik kalian jujur. Ikan umur 2 bulan, tulis 2 bulan, misal AFR, warnanya udah merah tapi kepalanya masih kuning, tulis aja kayak gitu. Yang jelas, detail kayak gitu. Terus ekornya belum lebar, gak apa-apa kayak gitu. Soalnya ya namanya ikan masih muda. Terus ya itu, detail, jujur, jelas.
Terus saya itu yang jual di marketplace itu ikan yang kualitas biasa ya, standar kayak gitu. Jadi harganya juga nggak mahal, murah. Per pair itu mulai 10.000, 15.000, 25 kayak gitu. Tergantung. Terus yang ketiga itu buatlah variasi. Jadi contohnya kalian jual AFR ya. AFR ini jualah dari berbagai umur. Nanti itu bakalan lebih sering dilihat. Nah, di Shopee itu bisa dilihat ya, berapa orang dalam sehari yang lihat produk kalian itu ada, Tokopedia juga ada. Jadi, kalau kalian bikin variasi kayak gini, misal AFR 5.000 itu umur 2 bulan jantan aja. Kemudian betina 10.000 umur 2 bulan. Kemudian bikin yang satu pair itu harganya. Harganya kalau satu pair bisa lebih murah kayak gitu. Terus variasi lagi yang keempat usia dewasa, misal 25.000 kayak gitu. Jadi ya itulah, kalian bikin variasi. Soalnya dari variasi ini nanti kalau yang muncul itu biasanya harga paling murahnya ya. Jadi itu kayak clickbait gitu. Jadi kayak memancing pembeli untuk melihat ikan kita, produk kita. Jadi kayak gitu 5.000 ternyata satu pairnya 15.000 gitu misal. Jadi kayak gitu, bikin variasi. Selanjutnya, oh iya, kalau bisa jangan jual ikan itu satu jenis aja. Dari beberapa, kalau bisa itu minimal ya berapa ya, 3 atau 4 jenis gitulah, udah lumayan. Soalnya orang beli itu biasanya langsung banyak, pengen jenis ini, jenis itu, jenis ini, kayak gitu. Jadi kalau buat kalian yang kayak color spesialis atau spesialis AFR atau spesialis pattern, ya agak susah ya kalau kayak gini. Soalnya gimana ya, kalau contohnya aja kayak gini, ada dokter spesialis, ada dokter umum. Nah, dokter spesialis kan bayarnya lebih mahal. Kalau dokter umum kan ya sedengan lah. Dan biasanya yang pakai dokter spesialis tuh kalangan atas ke atas. Kemudian yang pakai dokter umum kan kalangan menengah ke bawah kayak gitu. Jadi lebih rame dokter umum. Nah, bisa kalian bayangin sendiri kalau kalian itu spesialis pattern, spesialis color, spesialis apalah. Itu orang pasti kan, kalau yang spesialis kan lebih mahal ya daripada yang umum-umum aja kayak gitu. Jadi yang paling laris tuh pasti yang umum itu, yang biasa-biasa aja lah dan banyak variasinya kayak gitu. Itu sih, terserah kalian mau kayak gimana pandangannya. Soalnya ikan biasa-biasa aja kalau dirawat dengan baik, kemudian selective breeding kan juga bakal jadi spesial dan harganya juga spesial. Dah itu. Nah, selanjutnya kan toko kalian udah jadi. Itu sering-sering itu share toko kalian. Jadi misal kayak gini, kalian kan juga join di grup-grup Facebook ya, Facebook jualan gupi kayak gitu. Dicari ikan gupi apa gitu, kalian langsung komen aja di situ. Komennya tinggal kasih link toko itu sama ditulis bisa COD atau kualitas mantap bisa COD kayak gitu. Nanti orang itu ngeklik sendiri ya. Jadi nggak perlu kalian kirim video, kirim foto. Itu di marketplace kalian udah ada foto sama video. Soalnya saya banyak lihat itu di Facebook, orang jualannya itu teknik klasik ya. Ada yang nyari AFR apa, nyari apa, dikirimi foto satu, dikirimi video gitu. Terus baru ditulis, repot kan ya. Kalau kalian punya marketplace, itu tinggal share link itu aja. Jadi simple. Kayak gitu. Ya, seperti itulah. Oh iya, toko saya itu umurnya itu juga baru ya. Saya ternak gupi itu belum ada setahun. Breeder gupi belum ada setahun. Mungkin berapa ya? 8 bulanan mungkin. Karena saya sering belajar ya. Jadi ya gitu, biar lebih cepat kita harus sering belajar. Toko saya itu umurnya mungkin sekarang baru 4 bulanan sekarang. Kayak gitu. Terus dan yang saya jual tuh yang biasa-biasa aja. Terus kalau ada orang yang mau beli ikan yang bagus itu by request biasanya. Dia ngechat dulu, nanya, minta videonya yang terbaru kayak gimana, yang bagus itu. Harganya juga beda. Nanti langsung direkber pakai akun Shopee atau Tokopedia kalian atau Lazada. Belum saya sebut, saya nggak bikin Lazada karena nggak sempet ya, udah kewalahan bikin Shopee dan Tokopedia itu. Soalnya gupi itu cuma sambian saya. Ada pekerjaan yang lain yang lebih utama. Terus itu sih, ikan biasa-biasa aja. Soalnya di marketplace tuh kalian bener-bener bersaing. Serius ini. Harga bersaing
terus kualitas bersaing, rating bersaing. Soalnya pembeli itu bisa langsung bandingin ya, harga toko ini dengan toko yang lain itu langsung bisa bandingin. Nggak sama kayak di IG gitu kan ada ya flash deal, ikannya biasa harganya mahal banget, ada kan kayak gitu. Terus ada yang ngedeal tapi ternyata di-deal sendiri pakai fake akunnya. Terus ada yang ikannya biasa dilelang, open bidnya juga mahal, ternyata di bid sendiri pakai akun fake. Kayak gitu. Kalau di Shopee ya kalian bener-bener di Shopee atau marketplace Tokopedia itu kalian bener-bener bersaing kualitas, harga, dan pelayanan. Itu sih pesan saya. Jadi tidak ribet, tinggal kirim-kirim link, share-share link gitu aja, nggak perlu kirim foto, nggak perlu kirim video. Soalnya di toko kalian itu kalian bisa upload foto dan video. Uploadlah foto dan video yang sebagus mungkin, maksimal mungkin, kayak itu. Oh iya, lagi hampir kelewat, tambahkan itu ya, dead on arrival, DOA. Nah kayak gitu, itu buat garansi kalau semisal ikannya mati itu digaransi, asal ada syarat seperti kayak gini di apa, ada video unboxing kayak gitu. Itu sih, jadi harus ada itu, nanti gampang itu garansinya, tinggal diganti ikan saat order berikutnya atau langsung kalian kirim ikan dari Shopee, kirim uang dari Shopee Pay kayak gitu. Jadi lebih terpercaya kayak gitu. Terus oh iya, harga tadi itu kalau bisa harga sudah termasuk packing ya, packingnya nggak usah aneh-aneh. Packing tuh nggak usah aneh-aneh, serius. Saya tuh kalau packing nggak pernah pakai styrofoam. Packingnya cuman pakai plastik, didobel, terus dikardus. Itu kalau dijatuhin dari lantai 2 pun nggak pecah. Ya Allah, kayak gitu. Orang tuh aneh-aneh. Video berikutnya itu saya akan bahas tentang packing. Kayak gitu ya. Soalnya kalau packingnya nyeprot, ya nggak masalah, kan kita garansi gitu. Ngapain repot-repot? Packingnya biasa-biasa aja, yang penting aman kayak gitu. Aman dan nggak kepanasan. Itu sih, saya juga packingnya nggak perlu bubble, nggak perlu ditulisi ikan hidup. Saya bungkus lakban, udah saya kasih tulisan resi, storein aja gitu, aman. Itu sih. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Oh iya, lagi itu, kalau misal ada yang ngechat, kalau bisa segera mungkin dibales ya. Misal kalian buka HP ada notif, segera mungkin dibales. Terus kalau ada yang pesen, itu sesegera mungkin juga dilayani. Kalau cepat itu juga nanti nambah apa ya, kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Kayak gitu sih. Oke, bye bye.